Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam sehobi, salam selaras, salam hitung atek. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin sedikit membantu apabila sahabat itu pengen membeli senapan angin uklik, untuk klik ya, senapan angin uklik second kas. Apa saja yang harus dicek agar kita itu bisa menentukan harga yang pantas kita keluarkan untuk senapan itu gitu. Karena ini kadang-kadang banyak teman-teman saya itu sahabat beli senapan nyampe di tempat itu kecewa dan sebagainya, dikarenakan tidak jeli terhadap melihat beberapa hal yang kerusakan pada senapan itu gitu. Maka sekarang saya mungkin akan sedikit membantu lah. Ini mungkin untuk orang yang pemula saja sahabat, untuk pemula saja. Kalau sudah terbiasa, pasti ini sudah hal yang lumrah gitu kan. Jadi untuk pemula saja. Baik, apabila Anda pengen membeli senapan angin uklik, lihat di postingan dan sebagainya, ataupun yang dapat informasi dari teman dan sebagainya, mereknya gini, harganya sekian, bisa saja mereknya segini, perbandingannya bisa saja kayak gini kan, harganya separuh dari harga baru mamanya, ataupun tetap seperti harga baru mamanya. Ini apa saja yang harus kita cek sebelumnya? Sebelum dicek peralatannya, kita testimoni dulu sahabat. Testimoni maksudnya ya kita tanyakan dulu langsung kepada orangnya. Pertanyaan pertama yang harus kita lontarkan adalah, kerusakan apa yang terjadi pada senapan itu? Kenapa kok harus dijual? Karena kebanyakan sahabat ada 3 alasan biasanya ya. Senapan itu dijual ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama, senapan itu dijual dikarenakan rusak, memang sehingga dijual. Alasan kedua, karena orang itu butuh uang, baik butuh uang untuk keperluan lain ataupun butuh uang untuk menambah, untuk membeli senapan yang lebih tinggi lagi. Alasan yang ketiga sahabat, bosan. Kalau yang alasan kedua dan alasan ketiga, kita pasti mendapatkan senapan mungkin gak bermasalah. Tapi kalau yang alasan yang pertama yaitu rusak, ya agak sedikit khawatir kan kita. Jadi lebih baik kita tanyakan langsung, kerusakan pada senapan itu apa. Pertama. Pertanyaan yang kedua sahabat adalah, apa yang sudah pernah dirubah dalam senapan itu? Siapa tahu sudah di-upgrade sahabat. Seperti umpamanya larutnya sudah diganti, tabungnya sudah diganti yang lebih baik, umpamanya sekernya sudah diganti, atau beberapa komponen sudah pernah diganti sahabat yang lebih baik. Maka tentu saja ini akan mempengaruhi terhadap harga jual. Kalau umpamanya sudah pernah di-upgrade, bisa saja harga bekasnya sama dengan harga baru, atau bahkan lebih tinggi daripada harga baru, walaupun sudah bekas gitu kalau di-upgrade. Makanya jangan terkejut apabila ada sebuah senapan harganya ternyata lebih tinggi daripada senapan baru. Nah, umpamanya siapa tahu sudah di-upgrade, biayanya mahal nge-upgrade laras itu sahabat, ya mahal lah gitu. Sudah, itu adalah testimoni awal. Kita tanyakan langsung kepada yang menjual, apa kerusakan ataupun apa yang sudah di-upgrade. Setelah itu sahabat, kita cek senapannya. Cek fisik dulu sebelum cek power. Cek fisik, ada kerusakan nggak di fisik. Siapa tahu umpamanya penjualnya tidak jujur kepada kita terhadap beberapa kerusakan yang ada di komponen. Saya untuk sementara ini mungkin saya akan hanya kasih contoh senapan yang, karena saya tidak sempat mengambil senapan satunya sahabat, karena ada di teman ya. Senapan satunya itu yang popor klasik yang masih tidak di-upgrade dan sebagainya, ya adanya cuma ini, ya kita langsung saja. Tapi minimal sahabat sudah ngerti, nanti akan mudah ngerti, karena intinya hampir mirip lah gitu ya. Oke, apa saja yang perlu kita cek pertama kali? Stang pompa. Stang pompa kita cek sahabat, apakah sudah dol atau tidak. Setiap pasak-pasaknya ini sudah dol atau tidak. Di sininya sudah dol atau tidak. Kemudian di bagian sekernya ini sudah dol atau tidak. Caranya sahabat, Anda gerakan gini saja. Anda gerakan gini saja. Anda gerakan. Oke, maaf ya sahabat, barusan berbunyi dikarenakan ininya, dikarenakan ini, dan juga bagian di sini ini agak sedikit longgar. Jadi kalau umpamanya gak gerak semacam ini sahabat, ya stang pompanya gak gerak, berarti ininya gak kocak, di sininya gak kocak,
normal. Kalau umpamanya pecah, berarti kan ada sedikit kerusakan, ini perlu diganti ataupun diperbaiki kan gitu saja. Bukan pasti tidak bisa dipakai sahabat, bisa dipakai. Oke. Kalau di oplik itu sahabat, kerusakan apapun kita bisa perbaiki ataupun bisa diganti karena komponennya itu banyak sehingga kita bisa merubahnya dengan mudah. Walaupun nanti nambah biaya kalau umpamanya harus diganti ataupun diperbaiki. Jadi cek dulu stang pompa. Yang kedua, seher. Kita cek seher. Ini seher sahabat, bagian di sini ini seher, tapi seher saya sudah menggunakan seher teflon sahabat. Sehernya ini biasanya ada yang menggunakan aluminium ataupun dural, ada yang kuningan. Sehernya apakah sudah sewat? Kadang-kadang sahabat kalau sudah sering digunakan, ini sehernya ini kadang-kadang bergaris. Kalau bergaris, kadang-kadang posisi stang pompa ini bermasalah, nggak sesuai, sehingga sehernya itu sampai termakan oleh serombong pipa atau bahkan pipanya yang termakan oleh sehernya. Oke, yang ketiga, karena mudah dicek sahabat, kalau bisa cek ya klip pompa sih, kalau nggak bisa dicek nggak apa-apa lah. Klip pompanya di sini apakah sudah baik atau tidak, dan ini bisa. Nah, itu yang pertama, yang bagian di sini seher pada stang pompa itu yang mudah sahabat. Yang kedua, yang perlu anda cek adalah chamber. Chambernya macam-macam sahabat. Kalau pada chamber yang terbuat dari ABS seperti halnya Sub Innova dan juga Canon 737 umpamanya, maka cek apakah ada pecah atau tidak sahabat. Kalau pecahnya di belakang di sini, ini nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau pecahnya ini di sini, ini bisa saja bocor sahabat. Ya kalau maunya pecah dimanapun sih nggak bagus juga sih, harus diganti chamber. Kalau pada Sub Innova ataupun Canon 737. Kalau pada Sub AC ataupun yang menggunakan timah ataupun menggunakan di patri sahabat, cek patrinya apakah ada yang pecah atau tidak. Patrinya tempat peletakannya itu apakah ada yang pecah atau tidak, itu cek. Kalau sudah ada yang pecah, ya kita kesepakati lagi harganya berapa kan gitu kan. Seperti yang telah saya katakan tadi, bisa diperbaiki sahabat, bisa diperbaiki. Kemudian kalau seperti halnya yang chamber tumpuk pakai baut, seperti halnya Sub Tiger ataupun Jawara, itu kita cek bautnya sahabat dengan cara ya goyang-goyangkan saja chambernya ini, apakah bergerak atau tidak. Kalau bergerak siapa tahu bautnya dol, baut dari bawahnya, baut chambernya itu dol, kita gerakkan kayak gini. Itu chambernya mungkin ada 3 saja ya. Kalau umpamanya kurang nanti kita tambahin saja oleh sahabat yang lain nanti. Itu chamber ABS, chamber yang menggunakan patrian, dan chamber yang menggunakan baut. Cek bautnya, kita gerakkan kayak gini, apa bergerak atau tidak. Kalau pecrak sahabat, siapa tahu bautnya itu dol. Kalau bautnya dol, chambernya ganti nanti kan gitu chamber. Selanjutnya yang ketiga lah, karena saya anggap komponen yang di sini itu satu, yang kedua ada chamber, yang ketiga adalah pada cincin laras. Cincin laras kita cek sahabat, baik cincin laras yang menggunakan patri ataupun yang menggunakan cincin laras seperti Tiger ataupun seperti halnya Canon 737 ataupun pada Sub Innova ini, cek apakah pecah atau tidak. Karena ini kadang-kadang ada yang mudah pecah sahabat, karena ini sering terjadi benturan, ujungnya ini terjadi benturan, sehingga kadang-kadang ini pecah. Cek, kalau pecah ya tetap bisa diperbaiki sih, tapi kan butuh biaya lagi. Kemudian selanjutnya ini bagian fisik luar, sekarang fisik dalam. Cek kerapatan angin. Cek kerapatan angin dengan cara dipompa 1 kali. Tuh, ini sudah 2 kali ini. Kemudian ditembakkan. Kalian buka peredamnya dulu, karena ini sloop, mudah dibuka. Pompa 1 kali, ditembakkan. Ada angin keluar atau tidak? Kalau umpamanya anginnya nggak ada yang keluar, berarti ada komponen yang bocor sehingga anginnya nggak lari ke depan. Cek kerapatan angin. Kemudian pompa 4 kali, ditembakkan juga. Gimana perbedaan bunyinya? Pompa 4 kali, cek. Beratnya pasti tambah berat sahabat. Kalau umpamanya pompa 4 kali kok nggak berat-berat, di pompa 4 kali nggak berat-berat, berarti bisa saja klip pompanya bocor ataupun seal tabungnya bocor. Nggak berat-berat, bocor sehingga angin tidak masuk ke tabung. Oke. Kemudian terakhir
Yang kompor ya, kompornya silahkan cek sendiri lah, ada pecahnya tadi. Terakhir, cek akurasi. Cek akurasi itu sahabat minimal nembak 2 kali cukup lah. Cek akurasi itu. Nembak 1 kali nggak kena target umpamanya ya, bisa saja memang teleskopnya ataupun turret ataupun visirnya yang sedang melenceng, bukan gara-gara senapannya sahabat. Nembak 1 kali dan 1 titik, nggak kena nggak apa-apa, kena nggak apa-apa, nggak kena nggak apa-apa, kena nggak apa-apa. Kemudian tembak lagi dengan pompa yang sama di target yang sama. Nanti jatuhnya mimis, apakah tetap di jatuhnya mimis tembak pertama atau tidak? Kalau jatuhnya mimis sahabat tidak di tempat yang sama, apa akan melenceng jauh bawahnya? Bisa saja larasnya sudah bermasalah. Powernya bagus, tapi akurasinya ngacak. Bisa saja larasnya bermasalah. Bisa diperbaiki nggak? Bisa, tapi kan butuh biaya, butuh waktu gitu. Jadi bisa menentukan harganya tentu saja beda kalau sudah ada ditemukan kerusakan-kerusakan semacam itu kan. Gitu. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman yang lain, yang para ahli bediler ini yang sering muncul juga, sahabat-sahabat saya ini, teman-teman saya, bisa memberikan tambahan lah untuk membantu sahabat-sahabat kita, terutama yang pemula lah, yang pengen beli senapan bekas milik di sekitar rumahnya. Bagaimana cara mengecek senapan itu agar tidak kecewa nanti pembeliannya. Oke? Terima kasih telah hadir di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Mohon dukungannya untuk di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.